kompre apa namanya ya? Peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan kepentingan orang kurang mampu yang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kondisi yang berbeda-beda di daerah kita, Kota Padang khususnya Sumatera Barat pada umumnya. Dan kita tentu menyadari pentingnya rasa di antara kita untuk berbagi kasih demi untuk mengurangi penderitaan atau mengurangi beban daripada keluarga tidak mampu ataupun janda, sehingga ini menjadikan suatu rasa yang dapat bermanfaat tidak berdasarkan nilainya, tapi berdasarkan kepedulian terhadap sanak kita, saudara-saudara kita yang saat ini bekerja tidak dapat secara rutinitas, kemudian penghidupan yang tidak rata-rata pendapatannya sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka tentu kita dari yang mengikuti daripada rasa dalam berusaha untuk dapat membagi rezeki dan dapat juga dirasakan oleh orang lain, sehingga harapan kita adalah bagaimana kehidupan kita ini sebagai individu dan sebagai bermasyarakat mengeluarkan energi yang sangat positif dan bermanfaat terhadap sisi-sisi dalam kondisi apapun, terhadap lingkungan, terhadap persahabatan, terhadap komunitas di mana kita berada. Sehingga apa yang kami laksanakan untuk berbagi kasih ini dapat juga dilakukan oleh para sanak kita lain yang melebihi kehidupannya dan bisa memberikan juga yang terbaik kepada lingkungan dan komunitas manapun. Itu saja saya rasa dalam rangka berbagai kegiatan disinilah saatnya kita untuk menolong orang banyak, karena kondisi sekarang ini menjawab daripada permasalahan tidak hanya pemerintah tapi juga orang-orang masyarakat yang bisa mengeluarkan kepentingan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang terhormat Ketua KAM Nagari Bau 9, yang terhormat Ketua BNPM, yang terhormat Ini Mama, sahabat-sahabat Ambo dari Kecamatan Kuranji, Bau 9 yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, sebenarnya hari ini kami di DPRD tidak ada agenda pada hari ini. Kebetulan tadi juga sudah kami sampaikan bahwa sekitar jam 1:30 Ambo telepon di Ketua DPRD tadi untuk segera mengadakan rapat fraksi dalam rangka menyikapi persoalan gugus COVID-19 yang nanti malam akan kami bertemu dengan tim Badan
gugus COVID tersebut. Di Paus 9 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat yang sedalam-dalamnya. Semoga pertemuan pada siang hari ini membuahkan hasil yang sama-sama menyenangkan bagi kita semua. Diposting oleh saudara Noah, kemudian dikomentari oleh rekan Ambo, saudara Budi Syarial, kemudian timbul pembicaraan dan komen-komen segala macam pada hari itu, dan Ambo tahu paginya Bapak-Bapak. Ambo tahu paginya, Ambo sengaja mengambil sikap itu tidak melakukan komen di persoalan tersebut. Pertama, karena Ambo merasa sebagai anak di Puranji Paus 9, kemudian sebagai ketua fraksi, dan yang melakukan itu adalah anggota Ambo, saudara Budi. Dan pada hari itu Ambo dalam posisi sulit, betul. Apa yang akan kamu komentari dalam persoalan itu? Yang jelas, kita menginginkan agar persoalan itu selesai dan bergulir hari ini dengan sebaik-baiknya dan tidak ada bias setelah itu. Itu harapan Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana siratal mustaqim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormati anggota dewan kita yang hadir pada ini, ketua fraksi langsung, dan Bapak Budi Syarial, kemudian yang terhormati ketua KAD beberapa jajaran yang hadir pada ini, yang banyak kami tinggalkan di KKK tadi karena menimbang PSBB kita. Di sebagian yang kita hadirkan, walaupun semuanya ingin gerak ke sini, tapi kami hentikan. Kemudian kita hormati ketua FKAN, itu juga pasukannya di FKAN, komisi kita dan kawan kita di BMPN. Hari ini nanti kawan-kawan silakan, nanti kita punya pembelajaran di BMPN, mohon tampil. Kemudian anak nagari mohon tampil, sampaikanlah apa kondisi saat ini warga Kenagarian Pos 9. Kita sampai kepada yang terhormat Ketua Dewan, mungkin kami tak siang malam COVID-19 ini yang sudah menjelang, apalagi kondisi Korea ini sudah 16. Mungkin siang malam kami memikirkan bagaimana untuk memikirkan warga kita. Di malam kami pun masih mengaksi aksi penyemprotan di Bukit Belimbing Indah. Ini kita membuat kenyamanan. Tapi tadi juga kami di depan ada mobil box. Pagi tadi sudah penuh sembako yang kita serahkan kepada masyarakat. Sudah kosong hari ini. Dan bawa sebagian dari anak nagari ke sini, walaupun sudah dari pagi ingin sekali datang ke sini, tapi adalah semua tidak ditemukan. Yaitu sebagai antara kata sedikit kami sampaikan, memang kondisi Kenagari Paus 9 hari ini, anak nagarinya, tokoh-tokohnya sedang belum senang pemikirannya, gelisah hari ini, menangis hari ini. Melihat salah seorang anggota dewan menanggapi posting dari salah seorang humas BMPN yang memberikan informasi tentang penyerahan bantuan. Itu pada kawan semuanya, mohon nanti berikan masukan dan sarannya. Kita selesaikan hari ini. Ini mohon kita selesaikan ini dan kita bisa warga kita tenang, apalagi dalam kondisi COVID yang seperti ini yang sudah meresahkan warga kita. Yang penting tugas kami anak negari menyamankan kondisi COVID ini dengan apa yang bisa terbuat. Penyerahan sembako, penyemprotan dan masker pada masyarakat kita. Luar biasa banyak hari ini tampil pada kita. Cuman ada peristiwa hari Selasa malam tanggal 8 posisi tersebut yang resah di kawan kita. Ini nanti mohon kawan-kawan menyampaikan dan kita selesaikan hari ini.
Jadi kita apa cerita kita pada hari ini pertemuan kita dengan anggota dewan kita atau pada siang berbagi. Terima kasih Partai Gerindra ya DPRD Kota Padang, Pak Budi Sarian, anggota DPRD Kota Padang, kami muliakan sudah kepada Ketua PP pada pembangunan musyawarah kali di Pos 9, MPK dan Bapak Magin beserta kawan-kawan yang hadir, Ketua KAN Suadi Raja Mujang bersama sekretaris dan para imam yang hadir pada siang menjelang sore ini. Langsung saja kami perkenalkan dari Korporasi Anak Nagari Pos 9, kebetulan yang diketuai oleh Bapak Edi Yadri Najwa Budiman, karena beliau ada menyerahkan APD ke Puskesmas Luwu Begaluh pada hari ini, maka kesempatan berbahagia ini diwakilkan kepada saya Herman Jamal Balik Parajo sebagai Ketua Harian di Korporasi Anak Nagari Pos 9. Terima kasih kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terhormat Ketua Operasi dan Bapak Budi Sarian, anggota DPRD Kota Padang, menindaklanjuti postingan dari kawan-kawan kami media sosial atau Facebook Saudara Noah. Kebetulan beliau sendiri jabatan selaku humas di Badan Pembangunan Musyawarah Nagari Pos 9 yang diketuai oleh Bapak Abdika Raja Magin. Postingan beliau memposting kegiatan menyerahkan bantuan kepada masyarakat, baik itu di lingkungan Nagari Pos 9 maupun di Kota Padang, karena yang di foto yang diposting itu adalah Bapak Datuk Irwan Pasir menyerahkan kepedulian bantuan kepada masyarakat. Diposting oleh Saudara Noah selaku Humas BPN. Di komen Bapak Budi Sarian gitu Pak ya. Bapak Budi Sarian selaku anggota DPRD Kota Padang, dan kebetulan Bapak Budi Sarian berkenal baik dengan Saudara Noah Ramurati. Inilah pokok pangkal permasalahannya. Di komen Bapak Budi Sarian, Bapak Budi menyampaikan ini Noah sebagai humas privat, Pak Budi, humas privat atau humas pribadi. Dan bantuan ini dari mana sumbernya? Dari pribadi kah atau dari kedinasan kah? Begitu Pak ya. Jadi ini Pak, jadi awal biangnya bagi kami dari masyarakat Nagari Pos 9. Ini Mama Aku Datuk. Kebetulan foto yang posting itu adalah tokoh yang terbaik kami Nagari Pos 9 adalah Bapak Irwan Pasir Datuk Ratu Alam, Ketua Majelis Pertimbangan Adat Nagari, penasihat Badan Pembangunan Musyawarah Nagari, dan juga pembina dari Forum Koleksi Anak Nagari Pos 9. Di jelas-jelas Bapak mempertanyakan, karena postingan itu jelas-jelas foto Bapak Irwan Pasir. Jadi jelas Bapak mempertanyakan maksud dan tujuan ini bantuan pribadi kah Datuk Irwan Pasir atau kedinasan, itu maksud Bapak mempertanyakan. Inilah kerusian kami dalam keadaan seperti ini. Di bawah sini kami ingin banyak lagi kepedulian putra terbaik kami, karena Irwan Pasir tidak sejak bukan dari hal musibah ini, sejak dari dulu apapun bentuk kegiatan masyarakat, pemuda, seni budaya dan olahraga, Irwan Pasir juga mengayomi kegiatan hak tersebut. Jadi apalagi dalam musibah keadaan seperti ini, kita mengharapkan sekali banyak lagi tokoh yang mulia atau dermawan yang memperhatikan masyarakat pertama sekali di lingkungan Nagari Pos 9, dan juga ada kerabat-kerabat luar beliau di Kota Padang ini. Ini sesuai dengan himbauan Pak Budi Sarian. Pemerintah Kota Padang kita juga oleh Pak Wali menyampaikan kepada RT dan RW perpanjangan tangan pemerintahan di kecamatan, baik itu di kelurahan, menyampaikan, menghimbau kepada seluruh masyarakat yang punya lebih rezekinya atau dermawan untuk peduli kepada sanak atau kaum atau kerabat yang sangat terdampak sekali di musibah COVID-19 ini. Ini dalam sesi ini Bapak mempertanyakan, Bapak mensegaduhkan, Bapak mencurigai hal-hal. Jadi kami di bawah gariskan. Jadi kepedulian yang tumbuh lagi nanti di Irwan Pasir yang lain tidak berciut nyalinya.
Sementara keadaan di bawah masyarakat kita sekarang sangat menjerit sekali. Kita menghimbau, jadi janganlah Bapak mencikarawai dulu. Kalau Bapak berwenang dalam hal ini, tunggulah dulu hujan dulu Pak. Tanpa kabut cejiet nego, disitulah letak Bapak sebagai aparat, sebagai pemerintah di Kota Padang ini. Tugas Bapak. Jadi sini zaman Soviet, zaman kejiritan tidak makan. Bapak sudah mencikarawai, sudah mendikte. Jadi hal-hal lain nanti ini yang kami risaukan Pak. Kalau ada teman-teman yang akan muncul lagi, kami menghimbau juga mereka kami kekerabatan di negara 9 diketuai oleh Datuk Raja Bujang. Ini kekerabatan Pak. Kita di 9 kekerabatan ini sangat erat sekali kaitan sampai sekarang. Inilah yang terpelihara di negara kita. Bapak mungkin dari jauh belang layar dari amping dan waktu kiat tentu Bapak melihat lama tadi galagang atau remaja apa yang kami perbuat di negara 9. Bapak mungkin melihat apa mengenai bentuk seni dan budaya kekerabatan sebagai pilot proyek di Kota Padang ini mengenai adat Salikana tadi. Ini tentu inilah kami warisi. Ini Bapak Cikarawi ini kami tidak berkenan. Kalau karena tarang kapu ilah tadu hujan Bapak Cikarawi lah. Bapak selaku berwenang daripada Kota Padang silakan, kami persilakan. Jadi di saat kejiritan kurang kelapan, jangan Bapak Cikarawi dulu. Itu barangkali himbauan kami. Rasanya wadah kurang tentu minta cukup kami kita yang hadir itu. Kami selaku Purma dan Negara 9, kami sebagai perwakilan di sini akan menyampaikan kepada Bapak, minta kejelasan dari Bapak berkenaan dengan Bapak menyampaikan segmen apa tujuan Bapak. Jadi bisa pula kami membawa ke daerah kita di bawah nanti, menyenangkan suasana yang tidak nyaman, apalagi di dalam puasa, dalam bulan puasa Ramadan ini, apalagi rakyat kita, masyarakat kita lalu-lalang Pak, lalu-lalang, tidak bisa kerja-kerja, tidak bisa kerja. Kita selaku kerja pemerintah barangkali ada berburu serabutan, ada ojek, ada petani, ada buruh Pak. Itu lalu-lalang, tidak ada kerja Pak. Bapak selaku pengawas, selaku pemerintahan, lah tarang kabui, lah tadu hujan tarang kabui, pokok silakanlah Bapak sebagai berwenang di bidang itu untuk mempertanyakan bantuan bagi masyarakat yang peduli terhadap musibah ini. Sebelum dijawab oleh Saudara Budi, kita mintakan dulu kepada yang terhormat Datuk Ketua rekan kita, Ketua Kan Kecamatan Kurangi. Silakan Pak Ketua. Oleh Purma Negari, baik Badan Musyawarah Pembangunan Negari, baik di Badan Mengasi Negari, kami tetap bekerja sama dengan Nenek Mama Dikan atau Nenek Mama 9 suku 9 tapeng 3009. Sehingganya pada saat tiara ini mungkin ada wabah, ada bantuan atau sumbangan. Iwan Basir Datuk Raja Alam sebelum ada wabah ini beliau sering mengadakan bantuan-bantuan sumbangan kepada anak menakan, baik tentang ekonomi yang lemah, baik tentang pendidikan. Tetap harus bekerja sama kami putra-putra anak negara. Pada kesempatan ini mungkin kami rombongan sudah dapat bertemu muka dengan orang yang bersangkutan, Bapak Budi. Mudah-mudahan dengan tenangnya persoalan ini bisa selesai pada hari ini juga. Sehingganya kami masih ada Ketua BMPN, Badan Musyawarah Pembangunan Negari, masih ada. Mudah-mudahan ini sekaligus kami rombongan sesuai kata Ketua tadi, mungkin ditentukan lebih ada 50 orang. Badan anak-anak penakan merasa yang disampaikan oleh Ketua Arya tadi merasa tersinggung kegiatan-kegiatan yang diadakan di Kecamatan Kurangi. Mungkin itulah Ambo selaku Ketua Kan, Ambo selaku ini Mama. Mudah-mudahan dengan tenangnya persoalan ini bisa selesai pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
persidangan. Tapi persoalan yang disampaikan oleh Ketua KAN dan Ketua Harian tadi, Bapak ini Pak Ambo, pertama perkenalkan nama Ambo Syarial. Ambo tinggal di Puih. Sehari-hari Ambo membina koperasi pedagang pasar dan jadi anggota DPRD dari fraksi Gerindra di Dapil Limo, Dapil Padang Barat, Padang Barat, Galuh. Karena memang basis di pasar, kami dengan teman-teman pedagang, Ambo dijadikan wakil di DPRD Padang dari Dapil Limo bersama dengan Pak Mahdi Kerje yang dari Nanggaluh, mulai Padang Barat. Beritanya Noah, karena Ambo dan Noah itu sudah kenal sejak sama-sama wartawan di Padang Express, Pak. Nah, jadi awalnya berjalan. Ambo sama Noah itu kalau pernah sama-sama jadi wartawan. Ambo jadi wartawan mulai dari tahun 2000 sampai 2000 balik. Mulai dari Padang Express, Pos Metro, Padang TV, dan Alwat. Sebelum Deko jadi anggota DPR, sama-sama jauh Pak Mas. Jadi Noah itu membuat portal berita yang tadi Ambo baca. Ambo karena memang agak sedikit rajin membaca, banyak portal-portal berita yang Ambo baca. Terakhir 2 bulan terakhir selama COVID itu memang selalu muncul Pak Iwan Basir, porsinya sangat besar daripada berita-berita yang lain. Lalu Ambo komentari lah Noah sekarang menjadi humas pribadi atau humas privatnya Pak Iwan Basir atau seperti apa? Banyak banget berita Pak Iwan Basir memberikan bantuan yang dimuat, bantuan pribadi atau kedinasan. Itu yang aku sampaikan, Pak. Dan itu aku menyampaikannya karena berteman dengan Noah di dalam komentar. Lalu ketika Noah setelah menjawab, bantuan pribadi Pak Iwan Basir, Pak Dewan, silakan buktikan ke lapangan tidak ada kedinasan. Sama lu nggak mau menjawab, mantap lah, Pak. Itulah masuk. Yang lain-lain duluan, dan masuknya itu bahasanya kasar, tapi yang tidak mau model mainan Leo itu apa persoalan bantuan dari Iwan Basir tidak usah lagi persoalan Karambi ya. Kamu tidak dijawab, Pak. Lalu Indra Merizal juga menyampaikan hal-hal yang bahasanya kasar sebenarnya. Kamu berpikir waktu itu kok jadi banyak yang menyuruh Ambo mengeceknya sama Noah, bertanya hal seperti itu, lalu banyak aja yang masuk. Setelah itu Ambo balik, kalau begitu mantap lah. Berarti kan Ambo mengklirkan persoalan, Pak, bahwa itu memang bantuan pribadi Pak Iwan Basir, bukan kedinasan, mantap lah. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, lalu ada yang berbahasa kasar, memang beberapa yang mau jawab, sebenarnya mau tidak jawab. Jadi dia ngecek, kalau memang dia Iwan Basir minta lah, mengaku gue. Kamu mendadak seperti itu kok, mengadunya kamu itu bagaimana kamu bukan orang yang minta-minta. Tapi kenapa sampai keluar dari konteks? Harusnya konteksnya kamu bertanya ke Noah dan kamu jawab sudah, mantap lah. Sudah tuh kamu juga jawab, Pak. Terakhirnya, nggak salah cuma 3 kali atau 4 kali kamu sama nanya cek. Kalau bisa ke depan berita itu jangan satu Pak Iwan Basir yang di up di Kuranji itu. Kalau bisa itu tokoh-tokoh lain di Kuranji itu yang diberikan oleh Noah, sehingga banyak tokoh-tokoh Kuranji itu yang muncul. Demikian Noah. Nah itu, Pak, pembicaraan Noah. Nah pembicaraan itu menjadi salah paham mungkin karena ada beberapa kawan-kawan yang mendramatisir bahwa Ambo terkesan menuduh Pak Iwan Basir itu berbuat hanya untuk berdasarkan pribadinya. Pak kok katanya persoalan dinas, kan itu, Pak. Nah, padahal Ambo kunci di bawahnya dengan Noah itu percakapannya bahwa kalau memang seperti itu mantap, Pak. Nah, lalu Ambo tidak mau lagi tanggapi yang masuk-masuk di dalam percakapan itu Bapak, karena kalau Ambo tanggapi justru jadi melebar dan tidak bagus. Nah, kalau hal itu kemudian melebar dan menjadi prasangka-prasangka, tentu memang tidak bisa kita prediksi, tentu perlu diklarifikasi. Dan Ambo menghormati Nenek Mama Kuranji mengklarifikasi kepada Ambo, dan Ambo sampaikan itulah kondisinya. Lalu bahkan Ambo ditemui oleh Maina Leo. Maina Leo nelfon
di mana di rumah datang ke rumah itu masalah Pak Irwan Basir Patang ada yang perlu diberikan. Oke, kita berbicara kebetulan di situ ada beberapa ada dari orang-orang yang memang biasa berpikir dan berhitung politik. Nah kami batang cerita dengan sambil sama-sama galak-galak Pak. Oh, kok kesannya yang aku sampaikan seperti itu jadi biar waktu itu sia yang membuat menjadi liar sebenarnya karena yang kita baca, kamu sampaikan ke Mario sama Bang Diri waktu itu yang kita baca kalau orang dari luar Kuranji ketika Noah terlalu kencang maupun Pak Irwan Basir itu kesannya Pak Irwan Basir dipersiapkan orang Kuranji untuk maju 2024. Akhirnya kami sama-sama galak-galak. Ya, kalau memang dia mau maju silahkan saja, tidak ada masalah, baguslah gitu sama Bang Diri kita. Tapi kita tidak pernah sakit tealanya mau memfitnah beliau mempergunakan hal-hal yang berbau dinas untuk kepentingan pribadi Pak. Nah, jadi itulah hal yang sebenarnya terjadi dan aku tidak mau menyikapi mereka yang banyak mengomentari karena kalau itu dikomentari itu jadi awalnya mengecek persoalannya apa? Dia larinya KB, KC, ada yang mencoba larian aku menghina anak dari kamar apa ini gitu. Ya sudah, aku tidak mau menanggapi. Lalu aku juga ditelepon oleh kawan Debbie Azari Malaysia ya. Nah, kami bicara sambil diskusi, mainan di Leo kita daripada banyak masalah. Budi lebih baik dihapus saja postingan itu. Ayo sudahlah kalau begitu dikopil lah. Dan kalau seandainya ada kalau ada hal-hal yang memang rasanya kurang nyaman itu ya kita hapus. Dan itu kita bicarakan dengan media dari Malaysia Porno, Mas Boy yang telepon gue. Nah, dan kita juga diskusi dengan baik, Pak. Diskusi sambil telepon dan perlu penjelasan mungkin menurut Pak Deddy Azari Malaysia Porno, ya tidak apa-apa. Ternyata ini ada permintaan penjelasan, itulah yang saya sampaikan, Pak. Nah, itu. Jadi tidak ada nyoman dua, hanya berbicara pada Noah karena mencari Noah berita terlalu banyak. Irwan Basir biasanya beritanya itu variatif Pak, banyak isinya yang lain-lain. Makanya aku sambil bersuara Noah kok jadi Mas Irwan Basir pribadi itu Pak ini kok, atau tidak jadi orang pers deh. Makanya aku kecil karena aku setahunya Noah itu orang pers Pak, makanya aku salam pers supaya tidak ada beritanya hanya melulu Pak Irwan Basir, tapi harus tetap lebih variatif sehingga dibaca. Nah, itu mungkin Pak yang mau sampaikan, meluruskan mungkin hal-hal yang salah paham di antara kita. Karena aku tidak ada menuduh Pak Irwan Basir mempergunakan hal-hal yang berbau kedinasan. Hanya bertanya kepada Noah itu kegiatannya memang kegiatan pribadi atau hal yang berbau yang kegiatan dinas. Dijawab itu karena pribadi. Silakan Pak Dewan buktikan di lapangan. Dan aku jawab kalau begitu mantap lah. Nah, lalu kalau bisa yang beliau terakhir kalau bisa tokoh di Kuranji itu tidak hanya Irwan Basir yang mau tonjolkan, tapi ada yang lain sehingga lebih variatif dan ada dilihat banyak orang. Itu mungkin Pak yang mau sampaikan di dalam percakapan itu. Dan dengan mainan diri waktu itu minta daripada banyak masalah, Pak Udi lebih baik dihapus saja lah. Ya udah kita hapus saja, langsung dihapus hari itu Pak. Dan besoknya Pak Deddy Azari Malaysia Porno juga telepon aku, itu juga saya sampaikan itu sudah dihapus kok. Bagi aku tidak ada masalah karena tidak ada niat tidak baik untuk menuduh orang melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu mungkin Pak. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan kami silakan kepada Pak sekali. Dalam kewenangan ada sedekah nagari kekalian Osbilan. Mungkin Bapak Budi setelah mendengarkan paparannya ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, kita ada tugas, ada kewenangan. Mungkin Bapak Budi sekarang berbicara sebelum kapasitas anggota DPRD Kota Padang, dan saya berbicara sekarang dalam kapasitas dari adat Singkang Nagari mewakili yang ada di DKI 9. Perlu saya sampaikan Bapak Budi, kita mengetahui adat Singkang Nagari itu otonom. Mungkin kalau ada niat baik untuk memberikan pembangunan untuk Nagari 9 atau Kecamatan Kuranji,
kalau tidak bisa dengan tepat tangan jeniru kami tampung. Jadi dengan hal yang dalam keadaan darurat saat sekarang ini, kami telah berbuat siang dan malam. Batang ajaran rumah Yohana tidak menghiraukan hal tersebut. Mungkin kita berbuat apa yang bisa kita lakukan untuk anak ponakan, untuk nagari. Kita bicara ada singkat nagari, apa yang kita buat. Kita bukan bicara di Ganggarian Talang Barat atau di Talang Timur, kita bicara di Ganggarian 9. Dalam catatan, kalau ada yang berbuat baik untuk hari bulan, kami tidak bisa dengan berpatangan dengan diri kami tampung. Tapi kalau hal-hal yang negatif kami telah berbuat, kami tidak akan menerima sedikit pun, walaupun Bapak anggota DPRD dan sawah udang lo Bapak siang. Itu dari saya. Yang kedua, Bapak menyampaikan tadi sejujur-jujurnya. Yang pertama, bukan Iwan Basir saja tokoh di Kuranji, itu banyak yang tokoh. Itu bukan urusan Bapak sebagai anggota DPRD. Itu urusan kami otonom di hari 9. Mau 1 orang, mau 10, mau siapa, itu bukan urusan Bapak. Tapi kami menghargai tokoh-tokoh senior yang ada di Ganggarian 9. Imam, wali ulama, tugas siang. Siapa yang berpeduli, siapa yang berbuat baik dengan Ganggarian 9, tidak bisa dia dapat tangan ini untuk dilakukan. Tapi kalau hal yang negatif yang mengkerdilkan kami tidak menerima sedikit. Apa Bapak setuju? Setuju? Nah, itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status tentang penyerahan dana ataupun peduli dan berbaginya tokoh Kuranji, baik itu di Kuranji sendiri dan Kota Padang pada umumnya. Bisa kita buktikan, cek datanya di lapangan. Yang kedua, dikomen oleh Budi Syariah, saya screenshot karena Om yakin yang cewek itu akan dihapus, tapi kami screenshot terlebih dahulu. Noah humas pribadi nampak eman, kurang salah bahasa. Semoga beritanya dengan data yang benar. Iko tidak perlu disampaikan di komen. Baik datanya nggak benar, baik itu benar, yang jelas tokoh kami sudah menyumbang peduli dan berbagi titik. Gak perlu Pak Dewan Cikawe. Itu yang pertama. Kau wajib pula mau bertanya kepada anjang isal. Yang kedua itu pertanyaan. Semoga beritanya dengan data yang benar. Itu pertanyaan padi. Kata bahasa lembut tapi padi. Itu soal. Yang kedua, soal bantuan sembako warga tentang asa dan usul. Kalau menurut Pak Dewa tidak perlu bertanya asa dan usul sumbangan. Yang jelas rakyat itu yang lapar sudah diberi makan, sudah diberi sumbangsi oleh tokoh-tokoh kita yang peduli di Kota Padang, termasuk Datuk Iwan Basir, termasuk tokoh kami Muhammad Fikar, termasuk tokoh kami Dewan FPAD Radio Budiman, termasuk tokoh kami Putra Kuranji yang dinamakan dengan Zulhadi Zakati, termasuk Jakpat Esaki. Kami di Kuranji banyak yang duduk perekam yang boleh Bapak Budi Syariah ketahui. 11 orang asli Putra Kuranji duduk di DPRD Kota Padang. Itu yang pertama yang Bapak ketahui. Yang selanjutnya itu 2 pertanyaan. Yang ketiga dikunci dengan bahasa asal usul barangnya pribadi ataupun kedinasan. Itu lebih padilah. Kita tahu Iwan Basir itu adalah Kabid Dinsos Sumbar, Komandan PKH di Kota Padang. Saya mau sampaikan. Cuman dengan bahasa Natiko, sedangkan Fauzi Bahar itu nyatu di Facebook menyatakan di jabatan IB itu ini sama sekali. Beliau pun menyumbang tanpa ada bahasa politik. Tidak ada lain pernah beliau ungkapkan. Yang penting itu diberi tangan kanan memberi tangan kiri. Beliau tidak pernah menanyut. Itu nambah tahu sejak mulai Mbokete sampai ini kadang. Itu figur Iwan Basir. Yang bahasa konon tadi Budi Syariah
pribadi ataupun kedinasan. Kalau masalah pribadi, beliau aku berzakat, insya Allah sudah 6 ton ya DP ya, 6 ton. Rencana 3 ton, 3,5 ton, 4 ton, 4,5, sekarang menjadi 6 ton. Bahkan insya Allah nanti ada rezeki beliau, ada periode kedua. Termasuk yang Afrizal kemarin yang terutama Lubuk Begalung yang nanti ungkap dari situ. Yang kedua, Pak Budi, masalah kedinasan. Pak Budi selaku Ketua DPRD Kota Padang itu berhak bisa mencekarai Kota Padang. Yang DPRD provinsi itu boleh Tuan Basir menjadi figur di Cengkerawi. Apa Pak? Kenapa? Kabit Dinsos Sumbar berarti adalah Sumatera Barat. Kalau kita kini kau adalah DPRD Kota Padang, terlalu mendaki KKT. Kalau bisa menginginkan kau cukup Pemko Padang turun tuan lain. Itu saya patut dibahas. Nah ambil mana? Ambo RT Ketua Purba. Okey. Terlampau lebih bantuan kini. Dengan itulah banjir itu IB dengan beberapa tokoh pengaji ambo siap dengan dana ambo berzakat. Kalau nak percaya Pak Budi betul bisa beliau ambo kita lihat miliar beliau ketik atau pegadang barang padi yang ada di dalam miliar itu. Kita cek ke lapangan. Kalau batu pula dana yang lain betul apa buktinya? Kita cek pula betul. Dengan bahasa itu Budi bersolawat kepada Noah Rampuranji. Ampun doa. Karena Budi jualan jambak bayar mau ngecek dari mau jambak dulu. Nah, pas susah ya dia kan. Nah, kan tetapi seluruh yang mereka alangkah baiknya dengan jalur pribadi sajalah. Hati-hati media sosial. Jujur kalau bertambah kata-kata yang bersih atau kemudian lawan pidana. Baik ini. Jujur. Tapi kata yang bersih kan ada orang. Cuma untung ada bahasa yang bersih doang. Cuma kalimat di situ walaupun ya, kamu ada orang hukum. Tapi kakakmu orang hukum saudara. Kakak kandung hukum. Kamu sudah belajar walaupun orang hukum, orang teknik. Cuma dengan bahasa yang mereka, Facebooknya adalah bahasa Iwan Basir, statusnya dari kakak Dabono orang Pelanji. Berarti komen di dalam Mamburu sama Cikaraut, pasti lah arahnya pasti ke Iwan Basir. Kalau bahasanya Dedi Azari, kalau ada DP mencekaran pasti mencekaran Dedi Azari. Itu sih yang input dan outputnya. Mungkin sekian dan terima kasih. Mohon klarifikasi Budi Serial. Mudah-mudahan apresiasi kami anak nagari kepada tokoh nagari kami. Dewan Sejus Sapane Ulang Puraji, Ketua Bentua SMP Muhammadiyah 1 Provinsi Sumbar Epiandri. Banyak yang kami berita. Kalau ada percaya buka Dedi Azari manis kono berita adalah Ulang Puraji saudara. Percaya. Bukan cie, tapi banyak. Tapi Noah berarti Budi Serial tidak mengerti jo media. Siaran salam pers itu termasuk CMS kan? Itu tolong mohon klarifikasi tadi. Sekian dan terima kasih dari kami. Mohon maaf apa yang kami ucapkan. Kenapa? Yang terakhir, pribadi Pak Dewan, kalau tak percaya silakan dicek ke lapangan. Tapi Budi Serial galak di situ. Jujur, nak jujur, iko ko bahasa nama diriku, namun mau komen kata. Tapi Budi Serial Pak Dewan galak di situ. Kalau galak tu berbeda Pak Dewan. Tak jujur, orang Minang tak tahu tapi taruh hati ko beda. Kalau waktu Pak Dewan kurang Sumbar, kurang Minang, mungkin paham juga sombong. Kurang Minang ku halus. Sekian dan terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan status tapi berita. Nah, status dengan berita berbeda. Dalam berita Noah itu ada penyampaian bantuan kepada orang yang sakit masalah itu ya. Dari Pak Iwan Basir. Kepada Yesat Hadan. Ya. Dan kalau kita melihat segala sesuatu dengan husnuzon, maka tidak ada masalah.
kalau dengan husnuzon. Tapi kalau melihatnya dengan suuzon, nah itu menjadi masalah saja. Orang ketawa suuzon, dia jadi masalah juga. Nah, ini yang memang perlu kita luruskan sejak awal. Bahwa Pak Deddy tadi lupa bahwa saya membalas Noah setelah Noah menyatakan silahkan cek di lapangan, ini bantuan pribadi ya, nggak salah ya, Cok. Lalu saya balas Noah, mantap lah. Berarti saya menyatakan, oh penjelasan dari Noah sudah jelas, mantap lah. Berarti Pak Irwan Basir bagus lah jalannya. Nah, yang menjadi persoalan sebelum jawaban saya masuk, sudah duluan jawaban dari Facebook itu yang lain-lain melihat saya kesannya berprasangka buruk kepada Pak Irwan Basir. Tidak. Bahwa saya mempertanyakan hal itu karena dengan Noah sudah lama di Padang Ekspres dan Pos Metro, kok berita Noah dan serius betul, banyak betul Irwan Basirnya. Kenapa tidak variatif? Lalu kita kunci dengan ketika dia sudah menyatakan ini pernyataan, ini bantuan pribadi Pak Irwan Basir, Pak Irwan kalau perlu ceklah lapangan. Saya jawab dengan mantap lah kalau memang seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan lagi di bawah, kalau bisa beritanya tentang tokoh, kan ada ya di bawah ya, tentang tokoh yang Noah tampilkan dari Quranji itu tidak hanya satu Irwan Basir, tapi kalau bisa variatif sehingga orang bisa lihat lebih banyak. Nah, kalau melihatnya dari sisi husnuzon, maka tidak ada masalah yang saya sampaikan. Tapi kalau sudah suuzon, bahwa melihat karena saya orang politik lalu melihat bahwa apa yang saya komentari kepada Noah itu sebagai teman yang sudah lama kenal, seperti hal yang membuat menjatuhkan nama Pak Irwan Basir, itu tidak ada. Karena saya hanya mempertanyakan apakah ini memang bantuan yang sifatnya pribadi atau kedinasan. Karena kalau tertawa dijadikan hal yang seakan menurut Pak Deddy Azhari tadi adalah hal yang melecehkan, tidak. Saya tertawa karena memang biasa saja. Noah seperti oh ya udah, saya tertawa lalu saya sampaikan mantap lah. Nah, saya rasa itu sudah tidak ada persoalan. Namun saya juga kembali menyampaikan pada Noah, kalau bisa orang yang dimunculkan oleh Noah itu tidak satu saja Irwan Basir, tapi ada yang lain lagi. Nah, kalau Pak Deddy Azhari Marin Sampono menyampaikan bahwa di dalam portal beritanya ada menyampaikan yang lain-lain, ya silahkan, tidak ada masalah, bagus lah. Berarti teman-teman warga kita dari Kuranji mulai memunculkan tokoh-tokoh dari Kuranji dengan banyak. Nah, ini yang memang saya sampaikan ke Noah sebenarnya maksudnya. Namun sebelum saya sampai pada menyertai komentar mantaplah, sudah masuk duluan yang lain-lain dengan prasangka bahwa saya menyampaikan hal yang mencurigai Pak Irwan Basir. Tidak ada hal yang mencurigai seperti yang saya sampaikan sejak awal. Nah, jadi kalau saya menuduh bahwa yang dibagikan Irwan Basir bukan dari kantong pribadi tapi dari kedinasan, itu baru masuk dia saya menuduh orang. Saya bertanya, Noah ini memang hal yang sumbangan pribadi atau yang bersifat kedinasan. Nah, hal seperti itu kan tidak ada masalah. Setiap orang bertanya, Bapak Ketua Hari juga kalau saya nyumbang, ditanyakan di komentar Pak Budi itu sumbangan pribadi atau sumbangan dari partai, kan boleh saja bertanya Pak, tidak ada masalah. Sudah dijelaskan oleh Noah, lalu saya jawab lagi, mantap lah kalau gitu. Lalu kita jelaskan ke bawah kalau bisa beritanya banyak tokoh Kuranji lain yang keluar sehingga lebih variatif, lebih banyak, dan kita jadi lebih bisa tahu siapa-siapa saja tokoh Kuranji yang akan maju. Saya tahu bahwa ada 11 putra Kuranji yang ada di DPRD Padang, bagus. 11-11-nya juga punya kans untuk menjadi tokoh-tokoh di Kota Padang. Namun mungkin ada hal yang perlu kita pahami bersama, nenek mama yang terhormat pada hari ini, bahwa orang di luar Kuranji, Pak Deddy Azhari Marin Sampono, ketika Pak Irwan Basir banyak keluar oleh Noah dan yang lain-lain, orang akan melihat bahwa beliau berbuat baik, oke, tidak ada masalah, dipujikan. Tapi yang di luar Kuranji kan membaca apakah orang Kuranji atau ini tokoh yang akan muncul dari Kuranji untuk Pilkada 2024. Walaupun itu masih jauh 2024 Pak, tapi kalau di
orang-orang yang melihat berita lalu mereka memang berkecimpung di dunia politik setiap hari, tentu membacanya wajar saja mereka membaca seperti itu. Nah, lalu kalau seandainya ada Desri Ayunda yang tiap sebentar juga menyampaikan bantuan sebagai orang Kota Tangah, wajar saja orang di luar Kota Tangah melihat apakah Desri Ayunda akan maju atau tidak. Nah, hal ini yang mungkin memang ada sedikit pemahaman atau salah pemahaman di antara kita. Bagi saya fair saja, kalau ada hal-hal yang memang salah pemahaman, kalau ada yang merasa tersinggung, saya minta maaf. Tapi kalau yang saya sampaikan, itulah pada Tuhan yang saya sampaikan, bahwa tidak ada hal yang mau mencurigai. Tapi memang bertanya pada Noah sudah jawab, saya sudah jawab mantap. Lalu saya juga minta kritik Noah, kalau bisa beritanya variatif, tokoh dari kurang itu yang luar, jangan Iwan Basir saja. Nah, itu inti konteksnya. Nah, kalau persoalan ada teman-teman saya warga Kuranji, khususnya yang muda-muda, ada yang bilang saya Karanggi lah, anggota Dewan Cawi lah, macam-macam, Pak, saya tidak balas hari itu. Saya tidak balas dan saya tidak persoalkan, karena kalau saya balas justru akan makin keluar dari konteks. Kita bicaranya seperti ini, konteksnya A, sementara mereka balasnya melebar ke yang lain-lainnya. Makanya saya tidak balas dan saya tidak dan memang saya ada tertawa saja, kok banyak mana tukang Solo Konoha, sementara yang kita bicara berdua. Dan itu yang mungkin. Tapi memang kalau seandainya kemarin dengan dari Rio juga kita sepakat, tapi saya tidak pernah ada kata-kata menghina di situ, tidak ada pernah hal yang bersifat menuduh, mempertanyakan, tentu boleh saja. Lalu kalau sudah dijelaskan saya jawab dengan mantap lah, juga sudah membuat clear, tidak ada persoalan. Nah, ini yang memang kita sampaikan. Dan terakhir itu yang saya ulangi lagi, bahwa Noah jangan hanya Pak Iwan Basir saja yang Noah beritakan, tapi kalau bisa ada tokoh-tokoh lain di Kuranji itu yang memang bisa tampil. Nah, itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Budi maupun saya sendiri ke depan untuk biasa sesuai mungkin kita lebih berhati-hati lagi terhadap persoalan-persoalan ini, apalagi menyangkut masalah nagari. Saya ingat ketika antara PRD Budiman waktu itu menyampaikan bahwa di Kuranji itu orang Indonesia dilapau-lapau, karena kalimat hanya dilapau-lapau itu kan jadi persoalan. Tapi kalau yang sabu itu yang dari lapau itu orang dilapau Noah, orang yang judi sih tak salah. Cuma seolah-olah kalimat itu adalah kurang main judi di setiap lapau ini, kalau dipersepsikan. Itulah penafsiran dari bahasa Indonesia kita sampai sekarang ini. Jadi Bapak-Bapak, kita fokus saja. Sekarang ada Budi Sarya, ada saya ketua fraksi, ada ketua BPN, ada ketua KAN. Terhadap persoalan ini apa sebenarnya yang Bapak-Bapak ingin memaklumkan kepada saudara Budi Sarya. Terima kasih. Kalau ada yang lebih silakan. Setelah saya menyimak dari pembicaraan tadi, karena persoalan yang tidak sama kita inginkan ini kan berawal dari saya memposting sebuah berita. Saya bukan bermaksud membela sana sini, tidak. Kalau hubung pribadi, saya dengan Budi sudah cukup lama berteman. Jadi kalaupun ada nanti bermacam ini, saya tidak berpikiran negatif. Awalnya saya ambil yang positif, tapi karena komentar kawan-kawan yang lain begitu meledak, akhirnya tidak terkendali. Itu kalau saya lihat. Ketika Budi komen itu, saya bersama Bapak Deti Basir. Itu ada saksi dari Manjamal, Pak Iman Jamal kalau salah ya. Nah, jadi kami berempat ketika itu. Jadi saya bilang, apa komentar Budi Noah? Gini itu. Oh, iyalah. Awalnya salah. Tapi setelah banyak komen, lalu mencecar Budi, dianggap mencurigai, dianggap Budi melecehkan Datuk Basir. Akhirnya beliau jadi terpancing Datuk ini. Nah, itu kalau saya cekkan kronologisnya. Itu awalnya. Terus beliau bilang, gimana Noah? Ini Budi ini kalau ini. Nah, saya tetap tenang. Kenapa saya tipikal saya kalau ada masalah tidak pernah saya emosional, saya meledak langsung. Budi sangat tahu itu. Termasuk saya kalau bermedsos tidak pernah saya menggunakan kata-kata caci maki
yang keras sampai baca sawit itu tidak pernah. Boleh buka buku saya dari awal sampai sekarang. Itu yang saya pertahankan. Kenapa? Itu kan ciri khas dan identitas diri kita. Apabila kita sering menggunakan kata-kata kasar, orang akan mencat kita memang begitu tipikalnya. Karena ketika saya lihat itu, saya jawabnya sopan terus, walaupun saya juga panas. Kan dilihat itu, kawan, itu kalau bahasanya itu tegas. Kan kamu kan minta tegas, dengan nama aku diam saja. Saya jawab, kawan, saya hormati posisi kawan sekarang kan itu kan. Tapi tolong hormati pula posisi saya sebagai Humas BNPN PAU 9. Kalaupun saya ambil berita tentang tokoh Nagari Koranji, apa salah kan bilang kan? Terus adakah pihak dirugikan? Kan kalimat saya. Jadi mohon dimaklumi, tidak usah terlalu mencikaroi dan menuduh yang tidak-tidak. Kan saya bilang itu. Nah, terima kasih. Kan baru Budi paham. Artinya kalau bilang tegas, mungkin seperti itu bahasa tegas saya. Tidak pula pernah saya maki-maki macam. Terus kalau saya dibilang penakut, ini kadang-kadang aneh juga ini ya. Jadi Budi bilang jadi melebar gitu. Ini persoalan kita kan bukan masalah penakut atau pemberani. Cuma saya pelajari bahasa Budi Syariah itu keselipnya kok cuma sedikit itu aja. Awalnya saya melihat bercanda. Kalau bercanda, daya nggak salah gitu ya. Biasa kami bercanda dengan Budi itu. Noah lah jadi humas privat, kan gitu, humas media privat. Berarti kan media khusus lah untuk FIB. Itu bagi saya ada salah. Terus yang kalimat di bawahnya ini agak meruncing gitu. Itu yang membuat kawan banyak panas jadinya. Nah, jadi mungkin itu kesilapan saudara Budi. Mungkin kedepannya hal-hal yang seperti itu kita tidak ingin terjadi lagi. Terus saya klarifikasi sedikit. Kata Budi Syariah tadi saya hanya membuat berita tentang Pak Dati Basir saja. Saya kira ini juga terlalu memponis saya seolah tidak pernah sedikit berita tokoh yang lain. Ini juga sebelum klarifikasi. Karena di situ Pak Budi bilang saya perhatikan Noah menulis berita dalam 2 bulan terakhir. Nah kalau 2 bulan terakhir kita ambil dulu 1 bulan masa kita lockdown. Kalau istilah kita di sejak corona ini 1 bulan lah. Itu masa saya karantina, nanti itu nama PSBB kita ambil. Lalu sebulan sebelumnya kan belum ada Pemko Padang menerapkan peraturan apa tentang apa. Artinya normal begitu lah. Nah silakan Pak Budi lihat di Facebook itu saya menyampaikan berita apakah hanya Koranji saja? Saya tidak. Contoh MTQ, mulai dari MTQ pertama Kota Tangah itu saya bantu beritanya. Kenapa? Itu kan kepedulian kita sebagai insan pers. Tidak hanya saya berita tentang Koranji saja, tetangga. Terus MTQ kedua di Kecamatan Pau, ya di Desari itu di Kecamatan Pau kan? Ya. MTQ yang kedua tingkat Kota Padang. Terus yang ketiga di Lubuk Hilangan, keempat Padang Utara. Yang kelima baru Kecamatan Koranji. Sudah itu datang corona lah, baru akhirnya berubah perencanaan Pemko Padang dalam melaksanakan MTQ bergilir ke kecamatan kayak gitu. Nah kalau Pak Budi buka 2 bulan saya kira terturunan juga Pak Budi bilang saya hanya berita Pak Basir saja. Kenapa saya punya bukti bisa kita buka? Nah itu saya minta tuh tolong itu diklarifikasi lagi. Tidak ada saya hanya berita tentang sosok Pak Basir saja. Nah kebetulan di momen PSBB ini kita kan harus standby di rumah. Artinya aktivitas kita terbatas. Nah sebagai insan pers, Pak Budi kan juga basicnya juga wartawan. Nah karena kasus corona ini tidak sama dengan kasus penyakit atau wabah yang lain. Artinya Pak, kalau seorang wartawan mau mendekat ke lokasi kejadian, tentu pikir berpanjang juga, kan Pak? Bisa jadi wartawan juga akan terjangkit virus corona. Makanya wartawan banyak mengambil data cari aman dari dinas terkait, umpama dinas kesehatan atau Satgas gugus tugas COVID-19, begitu. Jarang wartawan yang langsung turun ke TKP. Kenapa? Karena wartawan tidak dilengkapi dengan APD, Pak Budi. Itu satu persoalan. Makanya wartawan sekarang banyak pilih cari aman juga. Dapat berita karena informasi sudah valid dari dinas terkait atau badan yang ditunjuk yang berwenang baru diekspor. Akibatnya Pak, karena aktivitas terbatas, otomatis tentu kita cari informasi yang lain yang agak safety. Nah kami melihat yang banyak bergerak tokoh-tokoh yang peduli terhadap penanganan dampak COVID ini di Koranji, Pak Budi. Makanya saya dalam sebulan terakhir ini fokusnya di Koranji. Bukan karena saya orang Koranji saja, tapi namanya tokoh di kecamatan ini tidak muncul, Pak Budi. Bukan kita mereka tidak jujur. Saya juga sudah tanya, sudah keliling juga ke Lumpe, ya kan, Padang Timur, ke Utara, semacam. Tidak ada yang muncul. Karena saya juga tahu banyak tokoh-tokoh yang dermawan,
artinya ia punya kemampuan lebih, tapi kayaknya kurang tergerak hatinya. Saya tanya sama camat Balang Selatan, saya juga pada diskusi, kenapa Pak Camat? Kami bukan istilahnya di Koranji, bukan sok-sokan, bukan pencitraan, tapi kami yang kalau Teko Koranji adalah untuk memancing para dermawan yang ada di kecamatan lain. Artinya apa? Karena masyarakat sudah menjerit. Itu diskusi dengan Bapak Camat. Nah, kalau masih menunggu bantuan dari pemerintah, walau alam, apa kita harus menunggu masyarakat mati dulu, ya kan? Baru kita bantu. Nah, arti ini support. Nah, itu yang saya bilang sama Pak Budi kan. Harusnya toko-toko ini Pak Budi support, bukan di CKW kan seperti saya bilang, saya jawab kan. Artinya Pak Budi ketuklah hati para dermawan di kecamatan lain. Contoh di Koranji, harusnya begitu yang menurut kami yang lebih tepatnya Pak Budi mensupport. Contoh nama di Koranji bergerak sendiri, terbantu masyarakat, tidak bergantung seluruhnya pada pemerintah. Itu yang kami harapkan sebetulnya seperti itu, bukan malah agak melemahkan kesannya. Itu yang kami di Koranji lihat komentar Pak Budi itu. Itu yang perlu saya luruskan. Nah, jadi bagaimana ke depannya hal yang sensitif, apalagi menyinggung nama negara, itu kita mohon Pak Budi agak berhati-hati lah. Kalau saya pribadi saya masalah, istilahnya kalau saya mengutip bahasa Rasulullah, selagi masih Muhammad dicaci maki, selagi Muhammad dihujat, dihina, Muhammad akan terima. Tapi kalau sudah Islam yang dihina, Muhammad terdepan yang akan membunuh orang itu. Itu bahasa Rasulullah. Jadi kalau kita mengambil contoh, pakailah bahasa Rasulullah. Selagi dirinya dihina masalah. Tapi kalau sudah menyangkut nama negarinya, ya Kak Panis sebenarnya Budi. Itu yang perlu Pak Budi pahami. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kami dengan Budi di Dapil 5 belum bisa berbuat sebanyak itu, mungkin karena keterbatasan mungkin, dan itu bukan karena kami tidak mau berbuat. Kalau kami berbuat, nanti kami umumkan di media, alah, ikut deginya sampai media macam-macam. Jadi memang banyak persoalan dengan bapak-bapak, saudara-saudara yang perlu kami sikapi dengan hati-hati terhadap persoalan ini. Kenapa? Karena mungkin sorotan dan segala macamnya akan terus terjadi di masyarakat. Karena sekarang yang dibutuh masyarakat itu bukan wacana, tapi adalah action di tengah-tengah lapangan. Apa yang dilakukan oleh Datu Ide, apa yang dilakukan oleh FP Andri, apa yang dilakukan oleh BKAP, pengurus BNPN, penguruskan, ketuakan dan akan dikurangi itu sangat menginspirasi kami. Sangat menginspirasi kami. Mudah-mudahan ketika akan memasuki Lebaran nanti, insya Allah kami dari DPRD khususnya fraksi Gerindra juga akan berbuat seperti itu, seperti yang bapak-bapak saudara-saudara lakukan di Kuranji terhadap persoalan ini. Mungkin kita akhiri ya. Silakan kita pada akhirnya semuanya ini kami serahkan kepada bapak-bapak semuanya. Saya sebagai putra Kuranji, sebagai ketua fraksi, tetap berdiri, bukan berdiri di tengah itu. Saya akan tetap berdiri di tempat yang benar. Silakan. Status Facebook Mak, tapi komentar. Jadi agak berbeda itu. Silakan saja bikin beritanya bahwa kalau memang sudah terjadi kesalahpahaman, bias, padahal tidak seperti itu pengertiannya, dan sudah bertemu antara kami, saya sebagai anggota DPRD Budi Syariah dengan Nenek Mama Kuranji, dan saya menyampaikan maaf kalau seandainya terjadi mispemahaman tentang apa yang saya komentari dari beritanya Noah. Karena ini awalnya bukan dari status Facebook tapi komentar. Nah, itu agak beda. Jadi silakan saja nanti sampaikan beritanya oleh rekan Noah. Nah, bikin beritanya, nanti kita tidak ada masalah bagi saya. Silakan. Itu adalah jadi kebanggaan buat kita semua. Dan terhadap postingan Budi, karena beliau juga anggota fraksi, tidak bisa dilepaskan ya dari Gerindra. Ambo mengambil kalau mungkin ada hal-hal seperti itu yang menyinggung perasaan dan ada dari pribadi. Dan masalah video tadi, masalah permintaan Budi tadi, Ambo selalu selesai cik dulu ya. Selesaikan kalau Allah memaafkan, kemudian tidak perlulah mereka itu minta maaf. Yang penting kita sudah memaafkan diri mereka itu semuanya. Yang jelas hari ini supaya kawan-kawan tahu bahwa Ambo pribadi dan Budi Syariah juga telah melakukan minta maaf, divideokan boleh. Itu jalan ada tuh yang saya sampaikan tuh, yang rekam tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ketua KAN Kuranji, Ketua BMPN Kecamatan Kuranji, kemudian dari FKAN Kecamatan Kuranji beserta jajaran pengurusnya pada hari ini telah datang ke DPRD Kota Padang menyikapi persoalan di media sosial. Hari ini Ambo sebagai Ketua Fraksi sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kedatangan Bapak-bapak, Nini Mama, saudara-saudara di ruangan ini atas persoalan itu. Sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ambo mengucapkan pada hari ini selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Semoga persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan terhadap persoalan anak nagari dengan anggota fraksi saya, Saudara Budi Sarial, silakan Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kalau ada hal-hal yang memang menjadi salah paham di antara komentar yang ada, saya sebagai anggota DPRD Kota Padang menyampaikan permohonan maaf sehingga salah paham ini bisa kita selesaikan bersama, dan saya juga memaafkan hal-hal yang kasar terhadap saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mewakili dari Forum Koalisi Anak Nagari Pos 9, Herman Jamal, dalam hal ini pada pertemuan yang sangat bermulia ini menyampaikan yang terjadi kesalahpahaman di medsos. Kami dari Forum Koalisi Anak Nagari Pos 9, apa yang menjadi semboyan posisi ujung tentu kembali kepada kok kusui baru tentu kusui bulu tentu baru nasihat. Jadi kok ada selang seketo namanya melada pek atau rio dalam mengolah kok boleh nasi bulu bicara masalah kok sasih di ujung nabali kapangka. Namun kita manusia gawat dikilap tentu terlepas dari kesalahan itu. Jadi dengan kami selaku anak nagari juga tentu hal-hal yang berkenaan dengan media medsos tentu mohon maaf juga kepada anggota dewan yang terhormat kalau harus istilahnya batapu tentu tidak sebelah tangan, tentu dua belah tangan. Tapi ini sebagai pelajaran bagi awak karena dalam musibah kok ada puluh hal-hal yang tidak berkenan. Jadi itulah barangkali kami selaku Nagari Pos 9 berumur baik pada hari ini kok tentu pertemuan yang sangat berharga. Mudah-mudahan dapat koreksi diri awak, mudah-mudahan terhindar dari musibah dari COVID-19 yang melanda daerah awak Kota Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa selaku Ketua KAN Nagari Pos 9 Kecamatan di Kota Padang tentang kesalahpahaman tentang Nagari Pos 9, Bapak Budi selaku anggota DPR, kami selaku Ketua KAN serta jajaran Nini Mama telah memaafkan. Tetapi dalam bulan Ramadan ini kami pihak dari anak nagari yang tidak merasa senang oleh Bapak Budi tolong dimaafkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ketua Badan Musyawarah Pembangunan Nagari Pos 9 Kecamatan Kuranji, menyampaikan yang pertama, alhamdulillah kita telah hadir bersama-sama. Terima kasih pada anggota dewan yang telah terima kami dengan kondisi sebuah media sosial yang membuat warga Kuranji ke Nagari Pos 9 menjadi resah. Yang kedua, dengan pertemuan kita ini kembali telah kita ambil sepakatkan sacio bayam seraciah bakasi, mudah-mudahan dari kondisi media
yang akhir ini semoga kita dapat mengambil suatu pelajaran hikmahnya. Mudah-mudahan kedepannya media sosial dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menyatukan umat, untuk menggerakkan apa yang disegerakan di negari dan warga yang ada di Kota Padang, khususnya di Nagari ke-9. Dan yang ketiga, sekali lagi terima kasih kita semua, dan kami himbau kepada warga masyarakat Kuranji Nagari ke-9, anak kemenakan dan anak-anak muda tapi-tapian yang ada di Kuranji. Alhamdulillah pada hari ini Kamis kita telah selesaikan persoalan di media sosial antara ada salah paham dari ada sebuah berita yang disampaikan oleh Humas BMPN. Alhamdulillah hari ini itu dapat kita selesaikan dengan musyawarah dengan sejuk bayang serajiang Bapak Sing. Mudah ke depan tidak lagi persoalan-persoalan yang meresahkan umat dan Nagari ke-9. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.